Jadi saya akan melanjutkan pembahasan saya. Di sebelum eh, pada video sebelumnya saya telah membahas tentang NRA relation and its application. Dan kemudian pada akhir video yang saya sampaikan saya membahas bahwa ada operasi ya di dalam NRA relation itu yaitu select, project, dan join ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih jauh tentang hal ini ya. Saya akan menggunakan eh, ya contoh seperti ini ya. Jadi saya akan memperlihatkan mengenai bagaimana operasi select, project, dan join ini bekerja ya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang ketiga operasi ini, saya akan menegaskan bahwa saya menggunakan tabel teaching ini ya, tabel teaching schedule namanya. Kalau tadi pada penjelasan atau pada penjelasan video sebelumnya saya menjelaskan bahwa pasangan berurutan yang merepresentasikan relasi itu bisa dituliskan dalam bentuk pasangan berurutan. Di sini pasangan berurutan bisa juga direpresentasikan dalam bentuk tabel ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari, kita melihat dulu bahwa di sini kita ada kolom atau atribut profesor, department, course number, room, dan time. Dan kemudian ini masing-masing ini ada namanya adalah suatu record ya. Jadi kalau kolom itu biasanya namanya field atau atribut atau eh, apa tuple misalnya namanya. Nah, kemudian kalau baris ini namanya adalah record. Nah, kemudian kita akan mempelajari mengenai operasi baris itu seperti apa dengan dengan langsung dengan latihan soal ya. Sebenarnya operasi baris ini dapat dikatakan adalah dapat didefinisikan dengan operasi pemilihan baris ya. Sebenarnya operasi baris itu ya namanya sebenarnya operasi pemilihan baris pada suatu tabel tertentu. Misalnya kita akan melakukan operasi pemilihan baris di mana kondisi pemilihan yang kita pilih adalah kondisinya adalah field room itu sama dengan eh, A100 ya. Jadi ini adalah syaratnya. Ini kondisi ini ada artinya kondisi atau syarat ya. Jadi syarat yang kita akan ambil itu kalau room sama dengan A100. Kalau dari sini room sama dengan A100 itu yang memenuhi syarat room sama dengan A100 ini adalah ini 1, 2, 3. Sehingga karena ketiganya ini yang memenuhi maka hasil operasi selection SC di mana C ini menyatakan kondisinya yaitu adalah room sama dengan A100 maka kita bisa memperlihatkan hasilnya adalah seperti ini. Cruise Zoology 335 A100 900, Cruise Zoology 412 A100 800, Farber Psikologi 501 A100 300. Nah, itu adalah eh, hasil operasi selection. Nah, kemudian eh, kita juga bisa menuliskan hasil operasi selection itu dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi dari tabel ini tersaring suatu pemilihan baris di mana baris yang dipilih yang memenuhi A eh,
kondisi room sama dengan A100. Kita bisa memilih yang lain, misalnya kita memilih departemen sama dengan zoologi atau departemen sama dengan psikologi atau prof sama dengan verbal atau prof sama dengan krus, maka hasilnya akan berbeda. Jadi ini adalah hasil operasi seleksi, selection dari baris, di mana barisnya haruslah memenuhi room sama dengan A100. Ini hasilnya. Kemudian saya memperlihatkan contoh lain, misalnya kondisi departemen sama dengan zoologi. Ya. Kalau departemen sama dengan zoologi, maka yang memenuhi adalah dua baris pertama ini, ya, terus zoologi dan seterusnya ada dua, yaitu seperti ini ya, satu, dua. Dan hasilnya adalah juga kita dapat tuliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi saya ingat kembali bahwa suatu operasi selection itu ada diawali dengan S dan A atau B atau C atau apa saja, di mana A, B atau C ini menyatakan suatu kondisi atau suatu syarat yang harus terpenuhi. Nah, kita juga selain menggunakan satu syarat, kita juga bisa menggunakan lebih dari satu syarat. Misalnya syaratnya adalah B, di mana kondisinya adalah departemen sama dengan zoologi dan course number sama dengan 335. Jadi kalau kita sudah memperoleh melakukan filter di mana departemennya sama dengan zoologi dan kemudian kita filter satu kali lagi course number sama dengan 335, maka yang terpilih adalah baris pertama. Ya, kita bisa menuliskan hasilnya seperti ini. Jadi itu adalah operasi baris ya. Jadi operasi baris itu pada dasarnya operasi pemilihan baris di mana yang ditampilkannya adalah baris-baris yang memenuhi kriteria atau syarat tertentu saja atau kondisi tertentu saja. Kondisinya bisa satu, bisa lebih dari satu, bisa dihubungkan dengan operator N atau OR atau yang lain. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai operasi yang lain yaitu operasi kolom ya. Operasi kolom itu adalah operasi pemilihan kolom. Berbeda dengan operasi pemilihan baris yang sebelumnya dilakukan. Kalau operasi pemilihan baris itu, kalau operasi pemilihan baris itu operasinya ini akan eh, memilih baris itu berdasarkan syarat ya, berdasarkan eh, syarat baris. Sedangkan kalau operasi pemilihan kolom itu berbeda. Pemilihan kolom ini tidak memberikan persyaratan kriteria tertentu, misalnya room sama dengan A100 atau eh, departemen sama dengan zoologi, tapi bukan seperti itu. Tapi ini kalau operasi pemilihan kolom adalah memilih memilih kolom berapa. Jadi kita mau memilih kolom berapa yang akan ditampilkan itu mau dipilihnya itu kolom berapa. Misalnya kolom 1, 2 ya. Jadi kita bisa menuliskan P12. Kalau kita menuliskan P12 maka hasil yang diberikan itu adalah bahwa nanti akan diberikan eh, dari suatu tabel utama yang diketahui akan difilter bahwa yang ditampilkan baris hanya kolom pertama dan kolom kedua saja. Karena ini P12. Sehingga makna 1, 2 itu di sini adalah maksudnya adalah kolom keberapa atau mau difilter kolom keberapa saja. Sehingga ini hasilnya adalah seperti ini jawabannya. Ya, jawabannya seperti ini. Namun di dalam eh, pengertian database, ya ini dalam
eh, pengertian database itu ada suatu persyaratan bahwa setiap baris tidak boleh sama. Karena setiap baris tidak boleh sama, maka dengan demikian ini harus dicoret ya. Ini tidak boleh sama, dicoret salah satu. Dan disebut dengan sama ini sama persis ya. Jadi mis krosologi ini kan sama persis ya. Ini dicoret. Farber psikologi dicoret. Kemudian ini ada Rosen CS sama Rosen Math itu tidak dicoret karena nggak sama persis dalam konteks ini. Sehingga hasil akhirnya adalah hasil dari P12 ini harus difilter. Hasil akhirnya adalah yang ini. Ini adalah hasil akhir P12. Jadi setelah proses filtering kolom, harus dicek kembali apakah ada baris yang sama atau tidak. Ya. Nah, atau alternatif jawabannya adalah akan memberikan hasil yang seperti ini. Nah, contoh lain adalah kita akan memilih P1 ya. Kita akan memilih operasi kolom pada kolom pertama saja. Kalau P1 berarti kolom profesor saja ini ya. Maka hasil yang diberikan adalah seperti ini. Ini adalah hasil operasi dari P1 atau pemilihan kolom pertama saja. Tetapi kemudian sama seperti sebelumnya, kita harus menghapus yang sama ya. Ini dihapus, yang sama persis. Sehingga tersisa adalah 4 ini adalah hasil dari P1, hasil akhir ya. Atau saya tuliskan itu hasil akhir untuk memberitahu kepada Anda bahwa kita setelah melakukan operasi kolom harus kemudian memastikan bahwa tidak ada baris yang sama. Hasil akhir eh, P1. Kemudian bagaimana dengan hasil operasi P124 ya? P124 ini artinya kita memilih ya kolom 1, 2, dan 4. Dan untuk memberikan hasil akhir kita harus menghapus kolom-kolom yang kolom-kolom yang sama persis. Jadi ini dihapus. Ya. Yang dihapus satu saja ternyata yang sama persis ya sehingga kolom hasil akhirnya ada 6 baris. Ya. Ini ya. Saya tuliskan hasil akhir P124. Ini alternatif jawaban. Jadi sebelum saya eh, melangkah pada penjelasan selanjutnya, saya perlu mensummarikan bahwa operasi baris ditandai dengan S, kemudian dia ada X. X ini adalah suatu syarat, di mana ini merupakan syarat atau kriteria. Kriteria itu harus sama dengan nilai tertentu atau suatu kolom harus memenuhi nilai tertentu. Ya. Nah, kemudian kalau PX ya, ini adalah yang ditampilkan ini adalah kolom keberapa. Ya, kolom keberapa. Kalau X tadi adalah yang ditampilkan adalah baris yang memenuhi kriteria tertentu.
Sekarang kita akan melanjutkan dengan operasi join. Operasi join ini adalah operasi yang eh, sangat penting di dalam mendasari komputer pemahaman Anda mengenai computer science. Jadi operasi join itu adalah operasi penggabungan tabel, di mana operasi penggabungan tabel ini memiliki syarat ya, atau bukan memiliki syarat ya, ya memiliki syarat mungkin disebut sebagai memiliki syarat bahwa di dalam penggabungan tabel ini syaratnya harus ada kolom yang sama. Jadi untuk melakukan penggabungan tabel ini harus ada kolom yang sama. Nah, nah sama seperti tadi ya, eh, kalau Silek ada SX ya, kalau project itu XX ya, maka kalau join itu kita bisa menuliskan sebagai JX itu. Saya biasanya menuliskan ya J1, J2 ya, tapi ini saya membuat umum, maka kita menuliskan sebagai X. Nah, kalau PX itu tadi X-nya ini adalah kolom keberapa ya? Kolom keberapa? Kemudian ini syarat baris. Kalau X pada join ini artinya adalah eh, berapa banyak kolom yang sama. Berapa banyak kolom yang sama. Jadi kalau J2 adalah operasi join yang menggabungkan tabel di mana terdapat dua kolom yang sama. Kalau J2 itu berarti banyaknya kolom yang sama. Mungkin kita akan melihat pada contoh-contoh berikut ini. Diketahui bahwa ini adalah suatu tabel namanya part needs, tabel pertama, dan tabel kedua adalah part inventory. Ketika kita mengaplikasikan operasi join di sini, maka operasi join yang tepat sesuai adalah J2 karena dua ini menyatakan banyaknya banyak kolom. Dua ini menyatakan banyaknya kolom yang sama dari dua tabel itu, yaitu ya banyak kolom yang sama dalam kasus ini yaitu part number dan juga project ya. Ada dua ini. Nah, bagaimana cara memberikan hasilnya ya? Hasilnya itu seperti bagaimana cara penggabungannya ini? Ya, cara penggabungannya adalah seperti ini ya. Cara penggabungannya ini kita nggak bisa sembarang menggabungkan. Pertama, ini kalau ini adalah tabel pertama, ini adalah tabel kedua, maka urutan yang dituliskan itu adalah urutan urutan penggabungan itu adalah dimulai dari
tabel pertama. Urutan penggabungan dimulai dari tabel pertama. Ya, jadi urutan penggabungan itu haruslah dimulai dari tabel pertama. Jadi kita bisa menuliskannya urutannya seperti ini. Supplier, part number, project, quantity. Oh, nggak cukup ya. Ini harus lebih kecil tulisannya ya. Sekalipun ini nggak masalah, tapi saya harus tuliskannya eh, harusnya kecil-kecil. Supplier, part number, project, quantity, dan color code. Kalau dilihat dari sini, berarti eh, kita menampilkannya itu mulai dari eh, kolom pertama, tabel pertama. Jadi supplier, part number, project. Kemudian di tabel kedua ada part number project nggak disebutkan lagi karena sudah eh, kolom yang sama. Kemudian quantity dan color code. Oke, kita akan tuliskan misalnya ini 23. Berikutnya kita tuliskan 1092. Project kita tulis 1. Nah, project ini kita harus eh, dan kita harus menggabungkannya caranya gimana? Apa yang dimaksud dengan menggabungkan dua tabel ini? Kalau tadi kita punya 1092 dan satu ini, kita harus cari di sini yang sama, 10921. Sehingga kuantitinya 2 dan 2 ini, 2 dan 2. Berikutnya 231101 3. Nah, kita harus cari yang benar-benar sama, 11013. Yang mana? Yang ini. Ya, belakangnya 11. Kemudian 239048 ya, kita harus cari yang 90484. Oh, di sini. Sini sisanya 12 dan 2. Kemudian 314975 3. Kita cari 49753 yang ini. Sisanya adalah 62. Kemudian kita 313477 2. Kita cari yang 34772. Sisanya 252. Kemudian 326984. Kita cari sisanya 69844. Yang ini sisanya 101. 101. Ya. Kemudian eh, sisanya di sini 3291912. Kita lanjut 91912. Sisanya 80 dan 4. Kemudian terakhir 331011. Kita cari di sini 148. Jadi cara menggabungkannya seperti itu. Kalau kolom yang sama itu adalah part number dan project, kita harus mencocokkan nilai dari dua kolom ini. Tapi kalau kolom yang sama hanya satu, ya kita mencocokkannya hanya satu saja. Nah, sehingga ini hasilnya, ini adalah hasil ya, yang tadi hasil pertama. Nah, seperti ini kita bisa lihat. Ada 8 ke 8 baris ya. Sama, ini yang tadi saya tulis di sini nih, sama dengan ini. Ini hasilnya. Ini hasil akhir. Hasil akhir
proses join tadi. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit contoh variasi lain ya. Kalau tadi kita me, apa, cara menggabungkannya misalnya tadi kan 109,21 kan tadi. Ya, misalnya tadi 109,21 ya. 11,013, 90,484 dan seterusnya. Nah, tadi kita sudah me, apa namanya? Menuliskan eh, apa namanya? Kita menggabungkannya cara itu, ya. Nah, bagaimana kalau dia tidak ada temannya? Contohnya di sini 49,755. Ini soalnya saya ubah jadi 5 ya. Kita akan menyamakan dengan yang ini, ya. Kita akan menyamakan dengan yang, ya. Kita akan menyamakan dengan yang ini nih, 4975. Nah, kita akan menyamakan dengan yang ini. Tapi ini tidak bisa digabung karena yang apa nilai pada kolom project ini nilainya 5 dan ini nilainya 3 sehingga kita nggak bisa melakukan penggabungan atau mungkin ya kita bisa terus di dua-duanya ini tidak bisa. Kemudian 34,778 ini 34,77 ini ada di sini tapi di sini 2 bukan 8 jadi ini tidak bisa terpenuhi ini tidak bisa terpenuhi jadi ini tidak bisa. Ini tidak bisa mendapat temannya. Sehingga hasil penggabungan adalah hasil yang memiliki kecocokan dengan temannya itu, ya. Harus sama persis sehingga kita korbankan dua baris ini hasil akhirnya adalah ada 6 6 baris. Ya ini adalah contoh yang tadi saya tuliskan di mana ini ada dua baris yang tidak bersesuaian, yang tidak cocok, yang tidak matching dengan temannya. Sehingga hasil akhirnya ada 6 baris eh, seperti ini. Hasil akhirnya dengan tidak mengikut sertakan yang tidak memiliki kesamaan matching tadi. Nah, oke, saya akan lanjutkan dengan, nah, berikutnya adalah operasi gabungan, ya. Nah, operasi gabungan itu untuk memberitahu bahwa sebenarnya operasi di dalam eh, relasi NRW ini, operasinya itu bisa berupa gabungan. Nah, hal yang penting yang harus dipelajari dalam operasi gabungan ini adalah kalau kita ada operasi gabungan, misalnya ini ada C2, ya, ini ada C2, dan kemudian ini ada P12, maka yang dibaca pertama kali itu adalah yang dari kanan ke kiri, ya, dari sini ke sini. Jadi C2 dulu baru P12. Jadi dengan demikian, proses join ini dilakukan seperti tadi sudah diajarkan, saya tidak mengulang lagi. Setelah proses join J2 selesai, baru kita melakukan operasi P12, sehingga operasi P12 itu kita memilih dua kolom ini. Setelah eh, dilakukan operasi join ini. Jadi ini adalah gabungan antara operasi project dan join di mana dilakukan join dulu. Jadi ini join dulu, baru project.
Demikian juga kalau di sini ini agak berbeda ini. Join dulu, baru baru eh, baru select ya atau operasi kolom, operasi baris. Sehingga ini hasilnya pertama di join dulu, ada hasilnya join. Kemudian dipilih yang operasi select ya, di mana yang suppliernya sama dengan 23. Yang suppliernya 23 ada satu, dua, tiga. Sehingga ada tiga baris yang akhirnya memenuhi operasi select ini. Ini hasil akhirnya. Ya. Nah, untuk latihan Anda, saya kira perlu eh, dilakukan latihan. Ya. Untuk latihan ini kita bisa pilih ya. Jadi latihan yang Anda kerjakan untuk PR ya, yaitu Anda bisa kerjakan yang ini. Eh, oh ini ada dua. Oh, bukan. Ini latihan soalnya. Ini latihan soalnya. Nah, ini PR ya. Iya. Ya, ini adalah PR yang perlu dikerjakan. Jadi PR PR-nya ada di video yang ini ya. Ada bagian terakhir. Coba Anda kerjakan soal ABC ini. Kira-kira maksudnya seperti apa? Saya kira itu saja video yang saya sampaikan. Terima kasih.